Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kita bertemu lagi pada tugas mandiri 2, agenda pembelajaran 1 oleh tutor Bapak Dr. Insinyur Hidayatullah, SI, SEP, MMMP. Bersama saya Sri, peserta Latsar CPNS tahun 2021, angkatan 33, kelompok 2. Pemerintah Kabupaten Kota Baru, BPSDMD, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tugas individu 2 ini, kita akan menganalisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan topoksi. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai topoksi kami, arsiparis ahli pertama. Kegiatan kearsipan yang dilakukan oleh arsiparis ahli pertama itu meliputi pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan, pengelolaan dan penyajian arsip menjadi informasi, dan tugas tambahan. Sesuai dengan Perka Andri nomor 4 tahun 2017 tentang pelaksanaan tugas jabatan fungsional arsiparis. Selanjutnya adalah analisis isu efektivitas kinerja mandiri individu sesuai dengan tupoksi kami, yaitu arsiparis. Analisis isu adalah analisis permasalahan, yang mana permasalahan adalah suatu harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi, ada beberapa permasalahan yang ditemukan di RSUD Pangeran Jaya Sumitra mengenai kearsipan. Di antaranya, 1. Belum tertibnya sistem pengadministrasian surat atau pengarsipan. 2. Belum tersedianya ruang penyimpanan arsip yang memadai untuk penyimpanan arsip aktif dan penyimpanan arsip inaktif. 3. Sangat kacaunya arsip di rumah sakit. 4. Belum pernah dilaksanakannya pemusnahan arsip. 5. Belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang memadai untuk persiapan. Berikut saya tampilkan gambaran permasalahan arsip yang ada di tempat kerja kami. Ini adalah bentuk kacaunya arsip, karena sebelumnya belum ada arsiparis di tempat kerja ini. Ini adalah analisis isu efektivitas kinerja menggunakan metode APKL. Metode APKL itu adalah metode yang menjelaskan mengenai suatu teknik yang memiliki tujuan untuk mengetahui dan mencari sebuah skala prioritas, yang mana dengan menggunakan metode APKL ini kita dapat menyeleksi mana isu yang menjadi prioritas, sehingga nanti akan ditemukan isu yang memenuhi syarat. Dalam bentuk metode APKL ini ada beberapa faktor penilaian, yaitu 1. Aktual, untuk melihat dari segi apakah masalah tersebut benar-benar terjadi di tempat kerja. 2. Problematik, apakah permasalahan tersebut merupakan masalah yang besar yang memang harus segera diselesaikan. 3. Kekhalayakan, apakah masalah tersebut menyangkut kepentingan orang banyak. Dan 4. Kelayakan, dilihat dari segi layak atau urgensi, atau segera atau tidak segeranya diselesaikan masalah tersebut. Jadi, ada 6 isu yang akan saya bahas, yaitu 1. Belum tertibnya sistem pengadministrasian surat atau pengarsipan. 2. Belum tersedianya ruang penyimpanan arsip yang memadai untuk penyimpanan arsip aktif dan arsip inaktif. 3. Sangat kacaunya arsip di rumah sakit. 4. Belum pernah dilaksanakannya pemusnahan arsip. 5. Belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang memadai untuk pembunuhan arsip. Dan 6. Kurangnya sumber daya manusia, terutama arsiparis. Jadi dari 6 analisis isu tersebut, yang paling memenuhi syarat adalah poin nomor 1, yaitu belum tertibnya sistem pengadministrasian surat atau pengarsipan. Kenapa? Karena jika pengadministrasian surat sudah tertib, maka yang lainnya akan mengikuti. Karena dari awal tahapan tersebut, dari arsip tercipta hingga arsip dimusnahkan, itu harus beres terlebih dahulu pengadministrasiannya.
kita akan melakukan analisis akar masalah menggunakan metode analisis Fishbone. Satu, measurement atau pengukurannya itu karena kurangnya tenaga dibandingkan arsip yang telah tercipta dan arsip yang akan dibenahi. Untuk mesin atau teknologinya itu kurang kuatnya jaringan internet untuk menerapkan arsip elektronik. Untuk atau manusianya yaitu kurangnya koordinasi dalam penciptaan arsip atau surat, serta kurangnya pemahaman bahwa arsip yang tercipta menjadi tanggung jawab bersama. Lalu ada material, memerlukan waktu yang tidak sebentar, serta untuk metodenya diperlukannya pembentukan tim, baik tim di SKPD maupun tim untuk pemusnahan arsip. Analisis ini digunakan untuk efek dari belum tertibnya sistem pengadministrasian surat atau pengarsipan. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis pemecahan masalah menggunakan metode SWOT. SWOT itu terdiri dari strength, weakness, opportunities, dan threat. Untuk strength-nya itu didukungnya pembenahan arsip yang dilakukan oleh arsiparis oleh pemerintah kabupaten dan LKD kabupaten. Jadi untungnya kami di sini arsiparis di kabupaten ini kami didukung sekali oleh pemerintah kabupatennya dan oleh LKD kabupatennya. Selanjutnya adalah kinerja SDM aparatur menjadi lebih optimal dan pengembangan karier sesuai dengan kompetensi. Untuk weakness-nya atau kelemahannya, kurangnya sistem kearsipan, sosialisasi yang belum optimal, belum adanya atau terbentuknya tim, kurangnya kesadaran akan pentingnya arsip. Untuk opportunities atau kesempatannya, yaitu pembenahan arsip sangat berguna untuk kepentingan, sehingga dengan tertatanya arsip menjadi kemudahan dalam temu kembali arsip. Selanjutnya adalah banyaknya permintaan atau bantuan penataan arsip karena kurangnya tenaga arsiparis. Untuk threat-nya itu adalah kesulitan jaringan. Jadi jika nanti diterapkannya arsip elektronik itu menghadapi kendala, sebab di kabupaten ini ada beberapa kecamatan yang memang tidak ada sama sekali jaringan internetnya. Selanjutnya adalah adanya wabah pandemi yang meminimalisir pergerakan untuk konsultasi, koordinasi, dan ini adalah selanjutnya dari analisis SWOT pemecahan masalah tadi dapat kita tarik tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Dari isu yaitu belum tertibnya sistem pengadministrasian surat dan arsip yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai alur pengadministrasian surat dan pengarsipan. Untuk alternatif penyelesaian isunya yaitu menggunakan sistem pengadministrasian surat satu pintu yang terintegrasi secara elektronik. Mari kita pikir sejenak, kenapa harus secara elektronik? Karena pada saat ini kecepatan atau ketanggapan itu menjadi hal yang sensitif dalam sebuah kinerja instansi pemerintah. Bagi masyarakat itu mereka telah mengubah pola pandang mereka. Jadi makin cepat sebuah instansi itu bekerja, maka kinerja instansi tersebut dianggap semakin baik. Hal itu pastilah menjadi sebuah sugesti bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi kinerjanya. Selaras dengan masalah tersebut, maka pengenangan surat menyurat atau arsip itu harus kita carikan solusinya. Makanya harus secara elektronik. Tahapan dari setiap alternatifnya itu dapat kita dengan menyediakannya anggaran untuk mendukung penataan arsip. Selanjutnya itu setiap SDM diberikan pemahaman mengenai tahapan-tahapan dalam pengadministrasian surat, baik melalui rapat maupun secara perorangan. Lalu harus sering-sering melakukan konsultasi kepada lembaga kearsipan daerah kabupaten dan lembaga kearsipan daerah provinsi, serta kepada Arsip Nasional Republik Indonesia. Dari semua hal tersebut, yang paling kita harapkan adalah tertibnya arsip di tempat kerja kita. Dan para pihak yang terlibat itu adalah seluruh karyawan, kabid, lembaga kearsipan daerah kabupaten, lembaga kearsipan daerah provinsi, dan Arsip Nasional Republik Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai bertemu lagi pada video tugas-tugas selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.